Salam sejahtera bagi umat Tuhan yang diberkati. Kita kembali berjumpa di dalam program Renungan Sosyanim. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan terus ada bagi kita, terus menjagai kita, sehingga kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi saudara yang terus setia di dalam program ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini, karena kemurahan-Mu sajalah, karena perbuatan-Mu sajalah kami boleh ada dan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, mempersiapkan hati kami supaya firman-Mu boleh tertanam, kami lakukan dan bertumbuh dan berbuah, dan kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Urapan-Mu bagi kami semuanya, dan Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedialah kami mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita akan membaca dalam kitab Mazmur 66. Mazmur 66 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Puji Tuhan. Ayat ini merupakan ayat yang mengingatkan kembali peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana pada saat itu Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar, mengerjakan sesuatu yang di luar akal pikiran manusia. Dalam ayat yang kelima dikatakan, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ayat ini memberikan satu perintah supaya pada saat itu umat Tuhan untuk pergi melihat pekerjaan-pekerjaan Allah. Artinya mereka merenungkan kembali. Mereka mengingat kembali pekerjaan perbuatan Allah yang Allah sudah kerjakan di masa nenek moyang mereka, khususnya saat bangsa Israel waktu itu akan menyeberang laut Teberau. Kita tahu pada saat itu bangsa Israel sangat terjepit. Sebab di belakang mereka pasukan Firaun sedang mau membunuh dan membinasakan. Di kiri kanan sudah tidak ada tempat untuk berlari sebab di depan ada laut Teberau. Dan kita melihat di sana peristiwa yang besar terjadi. Bahwa dikatakan ayat yang kelima bagian B, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ini pada saat itu bahwa Allah dahsyat sehingga membawa mujizat, membawa
pemulihan, membawa jalan keluar bagi bangsa Israel sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada saat itu, ayat yang ke-6 dikatakan, ia mengubah laut menjadi tanah kering. Kita tahu waktu tongkat Musa dipukulkan kepada laut, maka laut terbelah menjadi dua. Dan mereka berjalan di tengah-tengah, berjalan di bagian yang kering di laut itu. Dan dikatakan ia mengubah laut menjadi tanah kering. Sehingga pada saat itu bangsa Israel dapat berjalan dengan sempurna dan sampai ke seberang dan terhindar dari kejaran pasukan Firaun. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudara semuanya, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu mengubah situasi. Allah kita mampu mengubah kondisi-kondisi yang mungkin seperti bangsa Israel pada waktu itu di ujung tanduk. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu mengubahkan. Mungkin ada saat-saat yang sulit. Ada saat-saat kita dalam pergumulan yang berat. Mungkin ada vonis-vonis dokter yang dinyatakan kepada kita sudah tidak ada harapan lagi. Namun firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu mengubahkan situasi. Allah mampu mengubahkan kondisi saudara saat ini. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami pergumulan. Saudara sedang mengalami pokok-pokok doa yang begitu sangat-sangat memberatkan hidup saudara. Karena beban yang terlalu berat. Karena kondisi yang terlalu berat. Ataupun keadaan yang terlalu berat. Malam hari ini ada penghiburan. Allah kita adalah Allah yang mampu mengubahkan situasi-situasi sulit. Allah kita mampu mengubahkan hal-hal yang mungkin bagi manusia mustahil. Namun bagi Allah sesuatu adalah mungkin. Dalam kitab Yeremia kita membaca dalam kitab Yeremia pasal 32. Pasal 32 dalam ayat yang ke-17 bagian terakhir dikatakan. Tidak suatu apapun yang mustahil untukmu bagi Allah. Ayat yang ke-27 dikatakan bagian yang terakhir. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Artinya mengapa Allah mampu mengubahkan situasi? Allah mampu mengubahkan situasi. Karena bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Bagi Allah adalah mudah. Bagi Allah adalah terlalu gampang mengubahkan situasi dan kondisi. Namun Tuhan mau supaya kita tetap percaya kepadanya. Kita tetap berpegang kepada firman-Nya. Kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Jangan mau digoyahkan oleh situasi.
Jangan mau digoyahkan oleh kondisi. Karena Allah kita mampu mengubah kondisi-kondisi yang tidak baik menjadi baik. Kondisi-kondisi yang sulit menjadi mudah. Kondisi-kondisi yang berat menjadi ringan. Bahkan hal-hal yang mustahil dia bisa ubah menjadi hal-hal yang tidak mustahil. Karena itu saudara, mungkin saudara menghadapi pergumulan saat ini. Allah mampu mengubahkan situasi saudara saat ini. Yang penting saudara tetap percaya, tetap setia, tetap andalkan Tuhan. Dalam kondisi pandemi saat ini, tetaplah percaya bahwa Allah mampu mengubahkan situasi sekalipun sangat sulit. Kiranya Tuhan menolong iman saudara, saudara tetap kuat, saudara tetap semangat, karena Tuhan Allah kita, Allah yang mampu mengubahkan situasi dan kondisi apapun. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, malam ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya, kami meyakini, kami mengimani Engkau mampu mengubahkan segala situasi apapun dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan hidup kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kuat. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu malam hari ini. Mungkin mereka ada yang sulit, mereka ada yang kekurangan, mereka yang dalam peperangan, mereka yang dalam pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan, mari ubahkan situasi mereka menjadi situasi yang penuh dengan kemenangan. Berkati juga bangsa ini menghadapi COVID-19. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini. Hikmat Allah menyertai mereka. Hikmat Allah ada bagi mereka. Tuhan pun tolong para medis, para dokter, Tuhan tolong mereka bekerja keras siang malam. Mereka pun diberikan kemampuan dan kesanggupan. Bahkan semua yang positif COVID-19, Tuhan pun tolong sembuhkan. Berikan semangat kepada mereka. Bahkan rakyat Indonesia pun untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan. Biarlah kami boleh disiplin. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-umat malam hari ini. Berkat Tuhan menyertai umat Tuhan. Terpuji nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Biarlah berkat Tuhan menyertai saudara hari ini dan seterusnya. Puji Tuhan. Salam sehat. Tetap pakai masker. Tetap jaga jarak. Tetap cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Itulah yang akan membuat kita tetap kuat, sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gerejaku adalah rumahku.